Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kita mau bincang tentang kanker payudara pada hari ini. Topik ini adalah satu topik yang semua wanita ingin mengelak daripada mendengar tentang topik ini. Tapi marilah kita sama-sama mendengar ataupun mempelajari sedikit fakta tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah merupakan kanker yang paling selalu berlaku di kalangan wanita, dan kanker ini juga boleh berlaku di kalangan lelaki, tapi jarang berlaku. Simptom-simptom yang dialami oleh seseorang sekiranya mengalami kanker payudara adalah satu, terdapatnya ketulan di dalam payudara. Mungkin ketulan itu keras ataupun sedikit berbeza daripada bagian payudara yang lain. Kedua, terdapatnya pertukaran ataupun kelihatan kulit mungkin berkedut masuk ke dalam, dan seterusnya kadang-kadang puting mengeluarkan cecair dan biasanya bercampur dengan darah. Kanker payudara pada peringkat awal tidak mempunyai sakit. Namun apabila sudah pada peringkat yang sudah lebih advance, di mana kanker itu sudah menyebabkan kulit kita luka, maka barulah mungkin akan ada rasa sakit. Selain daripada itu juga pada tahap yang lebih advance, maka kita akan merasa ketulan pada bahagian ketiak. Faktor-faktor seseorang mendapatkan kanker payudara ada agak banyak juga penyebab dia. Faktor yang biasa adalah seperti berikut, yaitu seorang yang merupakan wanita, dan apabila meningkat umur, bila seseorang wanita semakin berumur, maka risiko untuk mendapatkan kanker adalah lebih tinggi. Dan kalau sekiranya pernah mempunyai masalah di payudara, sama ada kanker ataupun juga yang bukan kanker, boleh menjadi risiko seseorang mendapat kanker payudara. Sekiranya ada sejarah di dalam keluarga seperti adik-beradik, ibu kita, nenek kita, sepupu kita, itu sangat penting untuk menentukan sama ada seseorang itu mudah ataupun lebih mempunyai risiko mendapatkan kanker payudara. Risiko yang lain termasuklah apabila kita awal haid, early menarche, maksudnya kita datang haid pada umur yang lebih muda, contoh di bawah 12 tahun. Lepas itu lambat menopause, jadi contohnya selepas 55 tahun baru menopause. Juga adalah risiko seseorang mendapat kanker payudara. Risiko-risiko lain termasuklah juga makanan yang mempunyai lemak yang tinggi, kurang bersenam, orang yang obes ataupun yang dikatakan berat badan yang melebihi daripada normal pun senang dapat breast cancer.
Dan alkohol juga merupakan risiko untuk seseorang mendapatkan kanker payudara. Perkara lain adalah seperti payudara yang lebih dense ataupun breast density itu pada tahap yang lebih tinggi, maksudnya BI-RADS type 4. Risiko-risiko lain termasuk juga orang yang daripada golongan orang sosial tinggi, maksudnya orang yang lebih dalam bahasa biasa itu orang kaya, sebab satu mungkin makanannya lebih banyak lemak dan wanita itu tidak berkahwin ataupun berkahwin lewat, dan ada juga yang memilih untuk tidak mempunyai anak. Bagaimana kita mau tahu jika seseorang itu mungkin ada kanker payudara? Yang pertama, kami sebagai dokter akan berjumpa dengan klien ataupun pesakit, dan kami akan tanya dia apa masalah. Jadi akan cerita tentang symptoms dan sejarah keluarga, sama ada dia pernah ada masalah payudara sebelum ini, dan semua yang saya sudah beritahu tadilah risiko seseorang mendapat kanker payudara. Seterusnya kami akan mereksa, yaitu physical examination. Jadi biasanya di dalam physical examination ini kita akan melihat dulu sama ada tanda-tanda ketulan, sama ada boleh kita nampak ada kulit yang nampak lain, ataupun ada cairan yang keluar daripada puting, ada ketulan yang terdapat di bawah ketiak. Selepas kita periksa, kita akan buat pemeriksaan selanjutnya seperti ultrasound dan juga mammogram. So ultrasound ini biasanya kita gunakan untuk semua lump yang boleh rasa sekiranya dia berumur 40 tahun dan ke atas. Kita juga akan melakukan pemeriksaan mammogram. Dan setelah kami melakukan dua pemeriksaan ini, kami sebagai radiologis akan menilai sama ada kita perlu mengambil biopsi ataupun tidak ke atas seseorang wanita itu. Sekiranya tanda-tanda di dalam ultrasound dan mammogram menunjukkan ini adalah mungkin kanker, jadi kami akan mengambil tisu biopsi. Daripada sana kita akan tahu sama ada ini adalah kanker ataupun bukan. Dan apabila keputusan ini kembali daripada lab, sekiranya confirm seseorang itu ada kanker payudara, maka kita perlu melakukan pemeriksaan CT scan. CT scan adalah untuk menilai stage kanker payudara tersebut. Jadi sama ada kanker payudara itu cuma berada di bahagian payudara ataupun sudah merebak ke sistem limfa di bagian ketiak, leher, ataupun di seluruh ataupun di bagian badan yang lain. Sama ada kanker itu sudah merebak di bagian hati ataupun liver, sama ada sudah merebak ke bagian tulang, dan juga di bagian peritoneum. Untuk summary, kalau kita mau tahu diagnosis sama ada seseorang itu mempunyai kanker payudara ataupun tidak, kita perlu satu, bercakap dengan pesakit, kedua kita periksa dia, ketiga kita buat ultrasound, buat mammogram, buat CT scan. Ada kalanya juga kita perlu buat MRI bagi wanita yang mungkin pernah
mengambil implan. Kalau di Sabah ini kebanyakan saya tengok ada yang mengambil silikon implan, free silikon injection dimasukkan ke dalam payudara, dan ini sukar untuk mengetahui sama ada sesuatu ketulan itu sudah menjadi kanker ataupun tidak melalui ultrasound dengan Grab. Jadi kami akan suggest untuk menggunakan MRI sebagai modality untuk melihat sama ada ketulan tersebut adalah kanker ataupun tidak. Kanker payudara mempunyai 4 tahap ataupun stage. Jadi bagaimana kanker ini dibuat stage? Staging untuk payudara melihat size ketulan tersebut dan juga apa yang berlaku di sekitarnya, di sekitar ketulan tersebut. Jadi tahap 1, apabila ketulan itu bersize 2 cm kurang ataupun kurang, dan ketulan tersebut hanya terhad di dalam payudara. Tahap kedua adalah apabila ketulan itu 2 hingga 5 cm dan ketulan tersebut berada di payudara dan terdapat juga nodus limfa di bagian ketiak. Dan tahap yang ketiga, apabila size ketulan itu 5 cm, terdapat nodus limfa di bagian ketiak, dan terdapat juga involvement ataupun perubahan pada kulit yang terdapat di atas daripada ketulan tersebut, dan juga otot di bawah ketulan tersebut. Dan tahap yang keempat adalah apabila ketulan tersebut telah merebak ke tempat lain, organ-organ lain, seperti terdapatnya ketulan di nodus limfa di bagian leher, terdapat ketulan di bagian paru-paru, hepa ataupun liver, dan juga bahagian tulang. Jadi itu adalah 4 stage kanker payudara. Bagaimana pula kanker payudara itu dirawat? Perawatan kanker payudara termasuklah pembedahan, kemoterapi, dan juga radioterapi. Pembedahan ini bergantung kepada size dan juga stage ketumbuhan tersebut. Ada yang dipanggil wide local excision, ada juga yang dipanggil total mastectomy. Jadi wide local excision ini maksud dia ketumbuhan itu dibuka bersama dengan lebih kurang 2 cm tisu payudara di sekeliling kanker tadi. Dan total mastectomy maksudnya seluruh payudara itu dibuka beserta juga biasanya axillary clearance, maksudnya semua limfa yang di bahagian ketiak pada bahagian payudara yang sudah dibuka tadi juga akan dibuka. Maksudnya kalau kanker payudara di sebelah kiri, payudara sebelah kiri akan dibuang, dan juga lymph nodes pada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri juga akan dibuka. Dan untuk kemoterapi pula, kemoterapi adalah
obat-obatan yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Dan biasanya ini akan dibawa pengawasan seorang pakar onkologi, dan berapa banyak jenis obat itu tergantung kepada jenis kanker payudara yang dialami oleh seseorang. Dan ada beberapa lagi pemeriksaan darah yang akan dilakukan oleh pakar bahagian surgery ataupun pakar payudara. Dan radioterapi itu maksudnya menggunakan X-ray, sinaran X-ray untuk membunuh sel-sel kanker tersebut. Sama ada seseorang memerlukan radioterapi dan juga kemoterapi, ini bergantung kepada jenis dan juga stage kanker seseorang, dan ini akan dinilai oleh pakar onkologi. Prognosis ini adalah bermaksud apa yang berlaku kepada seseorang yang telah didiagnose mengalami kanker payudara selepas 5 tahun. Maksud dia sama ada dia masih ada lagi kah ataupun tiada lagi. Jadi kalau dia tahap 1, 80% biasanya dalam 5 tahun masih ada lagi. Tahap kedua, dalam 5 tahun 50 hingga 75% daripada pesakit. Tahap 2 masih ada lagi. Tahap ketiga 30 hingga 40% masih survive dalam 5 tahun. Dan tahap keempat biasanya 10% yang boleh survive selepas 5 tahun kanker payudara itu diketahui. Topik yang terakhir adalah sebenarnya apakah pencegahan daripada mendapat kanker payudara. Jadi di sini saya akan kongsikan sekurang-kurangnya ada 8 tips ataupun prevention dalam mencegah kanker payudara. Satu adalah kita mesti mengawal berat badan kita. Jadi BMI yang normal, sama ada itu melalui pemakanan kita ataupun daripada exercise. Tips yang kedua adalah kita mesti sentiasa aktif, exercise ataupun sekurang-kurangnya 30 menit dalam satu hari itu kita aktif. Boleh juga berada di luar, berkebun, tanam bunga, cabut rumput dan sebagainya. Tapi kalau dapatkan exercise seperti jogging, berjalan ataupun treadmill. Ketiga adalah kita mesti banyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kalau boleh makan buah-buahan yang tiada baja, sayur-sayuran yang tiada baja ataupun tidak kena racun. Jadi maksudnya tanam sendiri sayur-sayuran kalau boleh. Sekiranya kita membeli daripada luar, sayur-sayuran mestilah direndam di dalam air garam sekurang-kurangnya 5 hingga 10 menit dan dicuci bersih-bersih sebelum kita memasak. Dan sekiranya kita memakan buah-buahan tempatan, kita perlu membersihkan. Dan kalau kita memakan buah-buahan daripada luar negara, kulitnya mesti dibuka seperti apple, kayak begitulah.
Oke, dan keempat, jangan merokok. Merokok banyak mendatangkan masalah kepada jantung, stroke, dan banyak jenis kanker, termasuk juga kanker payudara. Jadi janganlah kita merokok kalau tidak mau kena banyak masalah perubatan. Yang kelima, apabila kita mengandung dan kita bersalin, kita pastikan kita pandai breastfeeding anak kita. Kalau boleh lebih lama lagi bagus, sebab ini adalah baik untuk kesehatan payudara, begitu juga dengan kesehatan baby. Seterusnya adalah yang keenam, kita coba elak penggunaan pil perancang. Terutamanya kalau kita sudah berumur 35 tahun, elakkan penggunaan pil perancang, sebab selain daripada boleh menyebabkan breast cancer, dia juga merupakan obat yang boleh memberi masalah kepada jantung dan juga menyebabkan stroke. Dan apabila kita sudah menopause, elakkan obat-obatan HRT. Yang terakhir, kita boleh mengambil obat seperti tamoxifen dan juga raloxifene sebagai obat untuk mencegah daripada mendapat kanker payudara. Pesanan saya yang terakhir untuk semua wanita di luar sana, yang paling penting lagi adalah kita mesti mau tahu sejarah keluarga kita. Kita mesti mau tanya sama adakah di kalangan sepupu ataupun kita bilang kajen-kajen kita punya anti, kita punya nenek, semua itu pernahkah ada kanker payudara? Ini sangat penting. Sebab kalau kamu tahu, jadi mungkin kamu akan lebih rajin buat self-examination untuk payudara kamu sendiri. Jadi setiap bulan kami sarankan kamu periksa payudara kamu, cek sendiri sama ada ketulan ataupun tidak. Dan yang kedua, kalau kamu ada rasa biji, cepat-cepatlah pergi minta buat ultrasound dan juga mammogram. Jadi klinik CDC kami saya buat ultrasound, kami juga buat mammogram, dan saya juga buat breast biopsy untuk mengetahui sama ada sesuatu ketulan itu merupakan kanker ataupun tidak. Kalau dapat, rajin-rajinlah datang untuk buat pemeriksaan dan beritahu informasi-informasi yang saya sudah bagi ini kepada kawan-kawan yang lain, inan yang lain, anti yang lain, supaya diorang pun boleh minta periksa. Sekiranya diorang tidak mempunyai YouTube, tidak pandai tengok YouTube, jadi siapa-siapa yang pandai tengok YouTube itu kasih tahulah diorang, supaya diorang akan tahu. Saya tahu juga bukan semua orang di Sabah ini semua ada YouTube. Ini bukan pasal tidak YouTube, masalah dia kita tidak cukup data untuk tengok internet. Jadi itu sangat dipahami, tapi bagi mereka yang ada mungkin free internet di tempat kerja ataupun di rumah, kamu tidak perlu kasih forward ini video kalau kepada mereka yang memang kamu tahu dia tidak cukup data, tapi at least mungkin boleh kasih WhatsApp saja ataupun boleh kasih tahu diorang kalau jumpa dengan diorang lah, sebab ini informasi yang sangat penting, kita tidak boleh ambil ringan. Oke, so sekian dulu untuk kali ini, untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kamu jangan lupa subscribe di Best Imaging, like sama share sama kawan-kawan. Oke?
Thank you. Bye.